Terdakwa pembunuhan berencana, Ferdy Sambo, 2 kali melayangkan tudingan ke penyidik kepolisian soal kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang kini menjeratnya. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri itu bilang, penyidik ingin menersangkakan semua orang yang berada di rumahnya saat penembakan Brigadir J ketika itu, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, sedikitnya 6 orang ada di tempat kejadian perkara TKP penembakan Yosua di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Mereka yakni Ferdy Sambo, istri Sambo, Putri Chandrawati, ajudan Sambo, Richard Eliezer dan Ricky Rizal, serta Art Sambo, Kuat Maruf. Lalu, Yosua yang menjadi korban. Sambo, Putri, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf menjadi tersangka dalam kasus ini. Kelimanya didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Tudingan Sambo sidang perkara pembunuhan berencana yang menjerat Sambo DKK sedianya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, terhitung sejak pertengahan Oktober tahun 2022. Dalam sidang yang digelar Senin tanggal 19 Desember tahun 2022, Sambo menyalahkan Polri dengan menyebut bahwa penyidik ingin agar semua orang di rumahnya jadi tersangka. Ini bermula ketika Sambo menanggapi keterangan ahli kriminologi dari Universitas Indonesia UI, Muhammad Mustafa. Sebelumnya, dalam persidangan yang sama, Mustafa mengatakan pengakuan Putri Chandrawati soal kekerasan seksual tidak jelas karena tak ada bukti. Menanggapi itu, Sambo menuding, keterangan saksi ahli tersebut hanya berdasar kronologi peristiwa dari pihak penyidik saja. Mohon maaf dari ahli kriminolog karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, kata Sambo dalam sidang di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan. Sambo menilai, kronologi kematian Brigadir J versi penyidik kepolisian menyebabkan pendapat ahli tidak komprehensif dan cenderung subjektif. Saat itulah, Sambo menyalahkan penyidik yang menurutnya sengaja menyusun kronologi kasus agar semua orang di rumahnya jadi tersangka. Di mana penyidik ini menginginkan semua di dalam rumah itu harus jadi tersangka, kata dia. Tudingan itu kembali diutarakan Sambo dalam sidang yang digelar sehari setelahnya, Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022. Mulanya, Sambo memberikan tanggapan atas pemutaran rekaman CCTV rumahnya. Menurutnya, rekaman CCTV tersebut mampu membuat terang kasus kematian Yosua, lantaran konstruksi perkara yang dibangun penyidik tak objektif. Dengan diputarkannya CCTV ini, kami berharap Yang Mulia dapat menilai objektif semua keterangan dari terdakwa ini, kata Sambo di persidangan, Selasa. Karena konstruksi yang dibangun oleh penyidik ini harus menersangkakan kami semua yang ada di Duren 3, demikian terima kasih, tutur mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu. Respons Polri menanggapi Sambo, Polri menyatakan bahwa penyidik Badan Reserse Kriminal Bareskrim sudah bekerja sesuai dengan fakta hukum dalam menangani kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Tim khusus bekerja berdasarkan fakta hukum, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi. Dedi mengatakan, kewenangan terhadap proses persidangan ada di tangan majelis hakim. Wewenang Polri dalam kasus ini sudah selesai ketika perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Oleh karenanya, Polri kini menyerahkan putusan kasus Sambo itu ke majelis hakim. Itu kan sudah ranah persidangan dan domainnya hakim yang menilai, ujar dia. Lolos hukuman melihat ini, pakar psikologi forensik dan pemerhati kepolisian, Reza Indragiri Amril, mengatakan, segala dalih dan tudingan bakal digunakan oleh para terdakwa kasus pidana. Oleh karenanya, menurut dia, wajar jika Sambo kini seolah ingin menyalahkan penyidik Polri. Untuk bebas dari jerat hukum, Sambo dan istrinya juga terus mempertahankan narasi kekerasan seksual. Wajar jika setiap pesakitan akan mengembangkan strategi agar bisa lolos dari lubang jarum, termasuk dengan mengembangkan apakah itu bualan,